meminta dan mendesak bupati dan wakil bupati. Oh, sama sih dulu. Yang masalah Jal, ngomong ke Pak Bupati tidak kati cuma dipimpin Asgian, itu salah Jal. Ini adalah bentuk penghormatan Bapak Bupati terhadap Aliansi Pemuda Pali dan Jaringan Muda Pali. Memerintahkan aku selaku wakil bupati untuk menemui kalian ini. Luar biasa begitu pedulinya Bapak Bupati. Bukan ditemui sekda, bukan ditemui asisten, cuma di Kabupaten Pali yang pemimpinnya tidak akan pernah mundur untuk urusan yang caca ini. Tepuk tangan. Hidup. Cari ke wakil bupati Pali yang diperintahkan khusus oleh Pak Bupati. Pak Wabub catat apodio aspirasi yang dikendali oleh Jaringan Pemuda Pali dan Pemuda Pali. Dan itu Pak Bupati merangkul. Pengen yang ada di Kabupaten Pali ini guyu. Forkompinda guyu. Kawan-kawan di sini guyu. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pali secara terbuka menyampaikan jumlah besaran hasil dari efisiensi. Efisiensi itu dikelola oleh TP2D. Sekarang kita sudah mengefisiensikan itu 68 miliar. Peruntukannya ada untuk rumah sakit yang cuma dianggarkan 5 miliar atau 10 miliar saat itu. Karena rumah sakit itu atas nama kakeknya Bapak Bupati, ogoknya masuk kita. Jangan tak selesai Pak Wabub. Kita dulu untuk masalah kepentingan masyarakat. Ingat, rumah sakit umum daerah Kabupaten Pali itu pernah tidak menerima BPJS. Pak Bupati menggunakan haknya. Seluruh masyarakat Pali berobat cukup pakai dengan KTP. Mungkin tidak disiar ke media. Yang disiar ke media itu lain halnya. Tapi kami berprinsip jangan asing dengan diwantu haji. Nabi Muhammad bela kirim Nabi. Benar tak? Meminta dan mendesak Bupati Kabupaten Pali segera tunaikan semua janji. Oke. 1-10 sebut ke mana sih ini tadi? Ijal sebut ke Ijal 10 janji kami. Ya. Yang mana tidak kami selesai dalam waktu 100 hari. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan. Sudah dibuktikan dengan berobat tanpa harus BPJS, cukup pakai KTP gratis. Yang kedua, Mewujudkan tata ruang ekonomi inklusif yang berkelanjutan. sekarang lagi dalam proses, lagi dibentuk RT RW-nya. Silakan cek BPRT. 3, Mewujudkan tata ruang infrastruktur dasar air bersih, sanitasi dan infrastruktur jalan serta transportasi dan lagi komunikasi. proses pemilihan ketua PDAM, dirut PDAM-nya lagi proses, sekarang lagi UKK. Yang keempat, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing pemuda ataupun masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, olahraga, dan keterampilan. sekarang ada namanya tim TP2D. Tim TP2D itu menyasar untuk masalah kawan-kawan yang ada di luar Kabupaten Pali yang khususnya untuk pemuda. Kita akan menggiring bahwasanya untuk produktif. Itu sudah kami laksanakan. Yang kelima, Jal. Mengemban tata kelola pemerintah, regulasi dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Sudah kami lakukan. Sekarang silakan ditanyakan dengan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pali. Benar tak di zaman Pak Asgianto dan Iwanto Haji ini sifat gotong royong yang kami utamakan? Yang keenam, Jal. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas lapangan kerja. Itu Jal, aku kasih info. Kamu tahu, kamu kan nonton abang nih, ya kan? Kamu tahu KM36? Baru zaman Asgianto dan Iwanto Haji, kami kumpul ke seluruhnya yang ada di perusahaan itu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Satu pun tidak katik perusahaan itu yang terdaftar di Kabupaten Pali. Seluruhnya orang luar, Jal. Kemarin Jal, aku sholat di Harapan Jaya di Tanah Abang. Aku dalam statement aku itu, jangan kades, Pak Bupati, Wakil Bupati itu tidak pernah menitipkan uang begawi di Serpun. Jangan sampai kades nitip ke anak dari bininya, adik dari bininya, ponaan dari bininya, ponaan kades. Harus mengutamakan produk lokal dan tanpa dipungut. Sekarang aku lah tahu rekomendasi dari kades, ada duitnya. Nah, kaget aku lapor ke Polres. Jangan coba-coba kades yang macam-macam ada itu lagi. Laporan ya Pak? Iya. Tahu. Nah, yang ketujuh, Jal.
mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Alhamdulillah kita sudah mengatur ini supaya guyup. Ada umat Kristen, umat Islam, ada Hindu, ada Buddha. Itu lagi kita rangkul prosesnya itu. Dan dibuktikan sekarang apa? Guyup, tenang posisinya. Yang ke-8 Jal. Mempermudah pengurusan perizinan investasi, usaha perdagangan, akses informasi usaha, pengembangan teknologi bagi seluruh sektor perekonomian UMKM dan lain sebagainya, serta menjembatani masyarakat ke BUMN. Satu sudah kami laksanakan itu, contohnya adalah satu desa satu produk. Itu adalah bentuk kepedulian Bapak Bupati terhadap pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pali. Tidak pernah lagi diminta nomor induk berusaha, tidak lagi diminta duit untuk mereka produksi. Malah pemerintah Kabupaten Pali menyiapkan anggaran dalam kategorinya bantu, bina, dan beli. Maka itu sudah di launching kemarin di 100 hari kerja. 9. Wujudkan bebas gelap gulita. Sekarang sudah menjadi atensi pemerintah pusat. Kalau pernah kamu dengar ada di YouTube-nya Pak Bupati ketemu Pak Sukmidasko. Pak Sukmidasko itu sudah berteleponan sama Pak Gubernur. Bahwasanya, Pak Sukmidasko sudah menelpon Dirut PT PLN dan sudah menjadi program strategis nasional. Kabupaten Pali akan mendapatkan gardu induk yang ada di Simpang Blimbing, dan itu sudah disetujui sama PLN. Tinggal tunggu time-nya, Be. 10 Jal. Ditunggu berarti Pak. Ya. 10. Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas SDA. Nah, itu yang terjadi, itu meritokrasi. Ngapo sekarang belum ada pelantikan, ngapo sekarang belum ada. Ingat, sesuai dengan aturan dari Kemendagri, masa jabatan kami belum sampai 6 bulan. Harus ada persetujuan dari Kemendagri. Banyak yang salah jobnya. Ada dokter jadi kabak persidangan, ada dokter yang jadi gawe lain. Nah, jadi itu yang akan kita bina ke depan, insya Allah melalui dengan program Bapak Bupati tentang meritokrasi itu akan kita laksanakan. Tinggal menunggu praktek dari Kemendagri. Sabar-sabar, itu sudah kita jalankan. Alhamdulillah 10 dari janji kampanye kami, dan alhamdulillah. Agenda demo hari ini bagaimana Pak? Tanggapan kita selaku Wakil Bupati Pali ini Pak? Yang jelas alhamdulillah hari ini adalah bentuk kepedulian pemuda peduli Pali, jaringan pemuda Pali yang alhamdulillah berkolaborasi untuk mengingatkan kami selaku pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Kami sangat mendukung dari teman-teman, dari ada Rizal, ada Yogi, ada Hadi, yang di sini ini adalah bentuk kritis yang mereka lakukan terhadap pemerintahan ini. Dan ini sangat baik, dan mudah-mudahan ke depan tinggal forumnya saja. Alhamdulillah kami sudah kenalan, dengan Pak Bupati juga sudah kenalan, dalam artian kita posisi sekarang sudah menjadi yang baik. Tidak perlu panas-panas, kalau ada keluhan silakan bypass melalui saya pribadi atau ke Pak Bupati langsung. Kalau ada masalah tentang pemerintahan, baik itu secara di OPD maupun secara aturan, kita bernegosiasi, kita berkonsultasi, dan kita harapkan ini akan menjadi buah penting demi kepemimpinan yang baik di zamannya Pak Asgianto ini. Pak, terkait Pali Terang bagaimana nih Pak? Sudah, jadi kan kalau kemarin sudah ada sih sebenarnya videonya saat Pak Sukmidasko yang dihadiri Bapak Bupati, ya kan, Pak Sukmidasko menelpon Dirut PLN, dan Pak Bupati sudah menyampaikan bahwasanya kita ini sering spanding rendah, sehingga belum hujan kadang, sekedar baru angin baik Pak, lah sudah mati lampu kita. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi program strategis nasional dan akan segera dibangun. Insya Allah bulan 7, bulan 8 ini sudah ada groundbreaking pembangunan gardu induk di daerah Blimbing, kalau tidak salah, daerah Blimbing. Nah, mudah-mudahan itu segera terlaksana sehingga menciptakan Pali ini, kalau singkatannya itu padam listrik. Nah, insya Allah ke depan Pali ini Pali maju untuk Indonesia Emas. Berita Pali terkini, Sini News, Priyansyah, dari kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilih melaporkan.